Bab 161. Oleh sebab itu kedua orang tua Alex, Rani Mariati dan Teguh Slamet tidak bisa datang pada acara selamatan dan juga ulang tahun kali ini tidak lain demi mengurus hajat Alex yang di sana. Dear Papa Mertua, Rika is the best pa. Pengajian malam itu pun berlangsung dengan hikmat diiringi puja-puji pada Sang Maha Kuasa betapa rasa syukur yang tak terhingga atas karunia ini. Jika ada award untuk kategori keluarga terheboh dalam perayaan pesta ulang tahun anaknya, maka award ini akan jatuh kepada keluarga Royal Rohichan. Bayangkan saja, yang ulang tahun adalah Ziko Alessio Rohichan dan si kembar Zidan Zia, tapi orang tua mereka pun tak kalah hebohnya menyiapkan kostum. Kecuali Bayu, Cindy, Antonio dan Adriana serta pasangan Apko Al dan Yana, seluruh anggota keluarga kompak mengenakan kostum ala negeri dongeng. Zia yang centil sudah bersiap dari subuh dengan gaun Elsa berwarna biru dengan tiara pada rambutnya yang digelung ke atas. Lagu Do You Want to Build a Snowman terus dinyanyikan oleh Zia dengan ceria, kadang tak berputar dan kadang menari, membuat seisi rumah terhibur sekali dengan tingkah kocaknya. Tamu undangan yang semuanya adalah anak yatim piatu serta sahabat-sahabat di tempat Bimba dan Paut Little Rohichan juga anak-anak tetangga sudah disiapkan tempat tanpa ada sekat. Pesta akan dimulai jam 2 siang namun kehebohan tuan rumah jangan diragukan lagi. Azam, tampak gagah dengan pakaian ala Zorro-nya. Minus topi dan penutup mata. Bersama dengan Zidane yang memakai baju Hercules, kedua putra tampan ini digadang bak jelmaan Boril dan Andika di masa mendatang. Setidaknya itulah yang bisa dilibat oleh anggota keluarga serta beberapa asisten rumah tangga yang memang memperhatikan pertumbuhan mereka dari hari ke hari. Sedangkan Satria Gibran Sarjono sudah mempunyai bakat humble dan humoris perpaduan sang ayah dan ibu. Jangan lupakan juga logat bicaranya yang tak membuang sedikitpun dari tanah kelahiran leluhurnya Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah. Ditambah hari inilah mengenakan pakaian Gatot Kaca lengkap membuat penampilan Gibran gagah sendiri di tengah kisah dongeng dunia barat. Gibran sedang mencoba panahan mainan yang sudah satu set dengan pakaiannya. Saat itulah, lewat Zia sambil melompat dan menari. Karena terkejut dengan suara Zia, panah yang ditahannya pun terlepas dan mengenai kaki Zia. Zia langsung terdiam melihat panah itu menyangkut di gaunnya. Padahal Zia tak bicara apa-apa, hanya melotot dan terlihat menggeram, tapi tangis Gibran langsung pecah saat itu juga. "Gibran, kenapa?" Tanda merek dagang Stella yang sudah ayu dengan pakaian Dewi Arimbinya lalu datang dari arah dapur menuju Gibran. Begitu pun Cindy yang ikutan keluar terkejut mendengar cicitnya menangis. "Ziai Bunda." Stella dan juga Cindy kemudian saling berpandangan dan mereka menggelengkan kepala melihat kelakuan sang Little Rohichan yang tak pernah bisa akur, khususnya jika sudah menyenggol seorang Zia. Andika bergaya di depan kaca. Dengan pakaian Princess Charming, sang pangeran tampan dalam kisah Cinderella, Andika benar-benar menjelma jadi sosok itu. Rambutnya jas sisir rapi ke belakang. Andika tersenyum melihat penampilannya. "Lo emang ganteng Andika." Pujinya pada diri sendiri. "Oke ganteng, tinggal nunggu Cinderella beres make up." Andika mengedipkan mata pada cermin yang menyenangkan hatinya tersebut. Ia lalu keluar dari walk-in closet-nya untuk menemui Riani. Setelah mengenakan gaun Cinderella tadi, Riani diminta untuk Andika bermake up sendiri. "Sayang, udah siap?" tanya Andika. Riani berbalik dengan anggun. Gaun warna putih dengan gradasi pink dan biru berendadi. Bawahnya membalut tubuh sang bule Pangalengan begitu sempurna. Andika hampir tak percaya jika di hadapannya ini adalah Riani.
Netra kagumnya menelusuri dari ujung kaki Riani kemudian menapak ke atas demi memindai wajah sang pujaan hati dengan penampilan yang berbeda. Surai panjang bergelombangnya yang biasa dibiarkan tergerai kini ia catok lurus memberi kesan tegas serta penggunaan make up yang terlihat lebih berani. Ulangi, lebih berani. Kayaknya ada yang salah deh. Gumam Andika dalam monolog di hatinya. Penampilan Riani sungguh sempurna dengan gaun indah dan make up yang cantik luar biasa, tapi seperti ada yang kurang pas di sini. Riani yang merasa diperhatikan begitu intens oleh suaminya akhirnya angkat bicara. "Gini kan Bang, biar elegan?" tanya Riani. Sebelumnya Andika berpesan agar Riani belajar untuk mendandani diri sendiri dan terlihat elegan karena wajah Riani sudah cantik, hanya tinggal sedikit dipoles, maka akan sangat luar biasa. Dan demi menyenangkan hati suaminya Riani pun belajar make up sedikit demi sedikit, inilah hasilnya. Riani memang sangat cantik dengan make up-nya. Namun perpaduan warna shading pipi, eyeshadow serta pemilihan warna lipstick yang terlalu dark atau gelap, menjadikan Riani terlihat benar-benar seperti titisan Susana. Mungkin kisah dongeng yang pas dengan tampilan Riani sekarang adalah Cinderella dari Lembah Pangalengan. Terlalu gotik. Tentu Andika tak berani langsung komentar demikian kan. Akhirnya satu nama pun muncul di kepala Andika. Kok jadi kayak Zaskia motif yang... Dan percayalah saat itu juga Andika benar-benar menyesali ucapannya karena raut wajah Riani langsung berubah. Sementara itu, di kamar sang sulung, Boril tak pernah meragukan ketampanannya ketika masih menduda. Wajah perpaduan antara Sumatera dan juga Jerman serta tubuh yang bagus membuat Boril selalu percaya diri karena hanya dengan modal itu saja membuat wanita manapun akan dengan mudahnya tertarik tanpa dia harus bersusah payah perkenalan dengan mereka, maka wanita manapun dengan sukarela meminta menghambur dalam pelukannya. Dalam dress code kali ini dia akan menjadi Pangeran Adam, pangeran buruk rupa yang dikutuk namun aslinya berwajah tampan dan memiliki kastil besar hingga akhirnya jatuh cinta pada seorang putri cantik bernama Belle. Entah kebetulan atau tidak kisah hidup sang Pangeran Adam dengan Belle, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Aprilia Ayu. Anggap wajah buruk rupa sang pangeran adalah masa lalu Boril dan setelah mengenal Aprilia, Boril berubah menjadi lebih baik serta tak akan pernah memalingkan hatinya pada perempuan lain. Bahkan terkadang sekarang dia gampang terkena virus krisis percaya diri di mana usianya yang sudah menua sedangkan istrinya masih sangat muda. Entah kenapa dia sering sekali berpikiran buruk kalau jika tak tampan lagi maka Aprilia akan meninggalkannya. "Bisa bantu aku Mas?" lamunan sang pangeran buyar kala Aprilia datang padanya dengan sudah memakai gaun panjang berwarna kuning terang yang membalut sempurna tubuhnya namun belum terpasang resleting dan Aprilia meminta agar Boril membantunya. Aprilia memunggungi Boril dan menyibak rambut panjangnya ke samping. "Acara udah mau mulai, kamu sempat-sempatnya godain Mas," keluh Boril yang mati-matian menahan keinginan untuk menyentuh punggung mulus itu dan segera menaikkan resletingnya agar mereka tidak ketinggalan acara. Aprilia terkeker lalu berbalik merapikan pakaian berwarna coklat hitam yang pas sekali di tubuh kekar suaminya. "Aku bisa main cepat kalau Mas mau," Boril membola kala Aprilia merangsek maju. Demi apapun istrinya ini memang suka sekali menggodanya. Bayangkan mereka sudah serapi ini dan Aprilia masih sempatnya bercanda, bagaimana kalau candaan itu dianggap serius oleh Boril, maka mereka akan kena ceramah 7 hari 7 malam oleh sang Ratu Rohichan. "Kendalikan tanganmu Nyonya Boril." Boril memperingatkan Aprilia yang tangannya kini sudah meraba dadanya. Aprilia tersenyum nakal.
Ia sengaja menggoda Boril karena ia tahu Boril akan mudah terpancing karena dari tadi dia sempat melihat kalau suaminya tersebut nampak bersedih dan Aprilia sudah bisa menduga krisis kepercayaan diri yang mulai menyerang Boril beberapa waktu belakangan ini muncul kembali. Tugasnya sekarang adalah membangkitkan kepercayaan diri tersebut. Ayo mas, bisa kan? Ayu, no. Mas. Boril menggamit tangan istrinya lalu mengajak segera keluar kamar demi menghindari telatnya acara. Aprilia hanya terkekeh kagum pada pengendalian diri Boril. Benar saja, di lantai bawah, sudah ramai tamu yang datang dan perhatian mereka semua teralihkan pada pasangan beda usia 21 tahun tersebut yang nampak sempurna menjelma bagaikan tokoh dalam dongeng, Beauty and the Handsome. Di saat Andika menyadari kalau ada kata-katanya yang salah dan sudah pasti menyinggung perasaan istrinya, Andika ingin sekali rasanya memukul bibir seksinya ini. Sudah tahu kalau singgung menyinggung Riani van der Berg bisa sangat berpengaruh pada proses jual beli yang mulai lancar akhir-akhir ini tapi kenapa Andika selalu gatal ingin mengatakan sesuatu yang sebenarnya terlarang? Zaskia motif juga cantik tapi dandanan itu lebih tepatnya untuk pesta Halloween. Sebenarnya tak ada yang salah dengan dandanan Riani. Hanya karena warna lipstik yang terlalu gelap dan rambut yang dicatok lurus membuatnya lebih mirip Maleficent ketimbang Cinderella. Tentunya Maleficent yang tercantik yang dilihatnya. Tapi tema yang diusung jelas tokoh baik Disney kan. Keluar, ucap Riani dingin. Maaf Yang, Andika tak kalah giatnya ingin memohon maaf. Tutup pintunya dari luar, putus Riani. Jika sudah begini, sudah disuruh tutup pintu dari luar, Andika bisa apa hadirin? Prince Charming diusir dari kamarnya sendiri karena mulut lambe lemesnya. Cindy dan Bayu melarang Bunda Cornelia memberikan pakaian khas anak-anak panti seperti pakaian seragam yang sama warnanya seperti kebanyakan ketika menghadiri satu pesta ulang tahun yang kemudian nantinya akan diberikan santunan. Namun anak-anak dari panti asuhan yatim piatu tersebut dibebaskan memakai pakaian biasa agar nantinya ketika berbaur dengan para tamu yang lain yang berasal dari keluarga Rohichan maupun tetangga dan teman-teman sekolah putra-putri mereka, tak ada perbedaan sama sekali. Kecuali memang sang pemilik rumah yang mengenakan kostum. Kebijakan dari Cindy ini sering sekali membuat Bunda Cornelia berdecak kagum. Bagaimana mungkin seorang yang memiliki istilahnya status sosial yang tinggi dengan kekayaan yang berlebih tapi memiliki sifat yang luar biasa rendah hati. Sehingga menjadi contoh yang baik bahkan membuat orang-orang yang sering membanggakan diri menyombongkan apa yang mereka punya seharusnya malu melihat keluarga ini dengan segala kemewahan namun tetap dikedepankan kemanusiaan. Seluruh pengisi acara sudah hadir. Seperti perayaan pesta ulang tahun umumnya, pasti akan dimulai dengan beberapa games dan juga nanti akan ada pemotongan kue. Lazimnya, jika yang berulang tahun ada 3 orang yaitu Zico, Zidane dan Zia maka kue pun berjumlah 3. Namun lain halnya dengan keluarga Royal Rohichan ini. Kue yang dibuat berjumlah 5. Sesuai dengan jumlah berapa banyak Little Rohichan di sini dan bentuk kuenya pun sesuai pula dengan karakter yang mereka bawakan. Riani mana Andika? Tanya Cindy. Masih belum selesai Ma, tadi masih pakai make up, jawab Andika. Kok gak bareng? Dari tadi anak-anak nungguin loh. Cindy tak mau berhenti bertanya membuat Andika, yang memang suasana hatinya kurang baik, langsung menjawab. Cek, lagi ngambek, ketusnya. Ngambek. Kok bisa sih Andika? Aduh. Lagi ada acara ini ya ditahan dulu berantemnya. Ada apa sih Ma? Tanya Bayu yang tiba-tiba saja sudah berada di dekat mereka dan menanyakan apa yang terjadi.
Andika nih pasti berbuah ulah yang macem-macem sama mantu mama, adu Cindy pada Bayu. Betul Andika? Tanya Bayu memastikan aduan istrinya. Lagi-lagi Andika Dilan Rohichan berdecak. Enaknya menjadi perempuan ya begitu, mereka yang marah, mereka yang dibela dan yang menjadi suaminya. Harus siap-siap menerima omelan dari keluarga. Rahasia pribadi gak boleh tahu, jawab Andika enteng pada Angelina Jolie dan Brad Pitt asal Mandailing Julu dan Rokan Hulu itu. Pandangannya dia fokuskan pada si kembar yang asik bermain dengan teman-temannya, lebih tepatnya Zia yang menarik kesana kemari mengajak beberapa orang temannya untuk mengikuti seluruh gerakannya. Meski melelahkan dan berisik, namun anehnya banyak saja yang mengikuti gayanya tersebut. Bak Putri Elsa yang anggun dan selalu mencuri perhatian kemanapun dia melangkah. Andika sangat memperhatikan itu. Namun agaknya bukan hanya Zia yang mendapatkan perhatian dari seluruh tamu yang datang, melainkan juga kembarannya Zidan. Dia memang hanya bermain dengan beberapa orang temannya dan juga Azam. Karena sepertinya Azam yang pendiam tidak memiliki teman, jadi akhirnya Zidan pun menemaninya dengan beberapa bocah seumuran mereka yang nampaknya memiliki hobi yang sama, yaitu merakit Gundam. Ternyata waktu berjalan begitu cepat. Andika ingin tertawa mengingatnya. Rasanya baru kemarin dia menawar dengan kurang ajar Riani yang saat itu kehujanan, dan Andika mengira kalau Riani adalah wanita yang bekerja dengan restu untuk menjual diri, tapi nyatanya Riani adalah wanita luar biasa yang memang menginginkan uang tapi menawarkan pernikahan siri. Andika tak menyangka dari penawaran gila itu akhirnya siri jadi resmi dan mereka dikaruniai dua orang putra-putri kembar yang senantiasa selalu menyenangkan hatinya. Itu Riani udah turun, ujar Cindy yang berdiri tak jauh dari Andika sehingga dia memberitahu ketika Riani sudah bersiap turun dari lantai atas. Andika terpana. Bolehkah Andika bersiu, atau bolehkah sekarang juga dia menjemput sang putri dari atas tangga sana? Demi Tuhan Riani sangat cantik malam ini, pakaian yang digunakannya masih sama dengan yang tadi namun dia merubah total make up-nya, rambut panjangnya diikat satu ke belakang dengan kalung ketat yang melingkari leher jenjangnya serta make up flawless ala wanita polos yang menjadi ciri khas Cinderella, maka Riani sukses menarik perhatian seluruh tamu yang datang. Pangeran sejati berjalan dengan gagahnya dengan senyum yang diumbar mencerminkan ekspresi kebahagiaan demi menjemput sang belahan jiwa. Pernah melihat film Titanic? Hafal adegannya? Bukan scene di dalam mobil yang melegenda itu. Tapi scene di mana Jack menanti Rose di bawah tangga besar dan menyambut tangannya untuk kemudian ia cium sampai di pijakan tangga terakhir yang mensejajarkan langkah mereka. Selalu ada kekaguman saat Andika menatap wajah cantik bule Pangalengan yang kini memang sudah bertransformasi menjadi Cinderella sungguhan dengan sepatu kaca yang membawanya menjadi salah satu putri dari keluarga Rohichan. Sudah pernah diceritakan sebelumnya kalau Andika ini mudah sekali menangis jika menatap Riani kan. Kali ini, tak peduli banyak orang yang mungkin saja memperhatikan mereka, netra Andika berkaca-kaca saking tak bisa mengucap satu patah kata pun mengenai perasaannya pada Riani. Riani sedikit mengangkat wajahnya dengan riasan make up yang lebih natural itu. "Gini kan?" tanyanya. Langsung saja Andika menganggukkan kepala dan menjawab dengan lantang. "Gelis. Cantik." Dan pipi si cantik itu bersemu merah karenanya. Hampir saja rayu-rayuan Andika akan keluar memuji Riani namun tertahan di kerongkongannya saat terdengar suara sang putri. Ekem, Andika dan Riani menoleh lalu tersenyum melihat sang putri tengah berkacak pinggang dengan wajah merah meredam marah, namun bukannya takut Andika dan Riani malah semakin terkekeh geli dan segera menghampiri si kembar yang tengah berbahagia di hari jadinya. Begitu juga dengan Ziko yang berulang tahun keempat beberapa hari sebelumnya. Ditemani oleh orang tua masing-masing,
Ziko dan Azam, Gibran, serta si kembar Z dan Zia mulai memotong kue ulang tahun mereka. Meski Azam dan Gibran tak ulang tahun namun tetap saja Cindy memperlakukan sama semuanya. Bahkan Cindy sempat berkelakar kalau Stella maupun bisa dibuatkan. Namun sang princess menolak. Sang Dewi Arimbi itu lebih suka menyiapkan segala sesuatunya bagi Gibran saja. Hanya beberapa media yang diperbolehkan masuk ke dalam rumah untuk meliput. Itu pun tak lebih dari 5 media saja. Baik sosial maupun elektronik. Demi menjaga elektabilitas keluarga dan nama baik perusahaan. Masing-masing anak memberikan kue potongan pertama pada ibunya dan setelah itu ayahnya baru kemudian ramai-ramai memberikan pada Bayu dan Cindy. Juga Antonio dan Adriana serta Apko dan Yana.